Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Jumpa lagi dengan Pak Guru di hari ini. Jadi seperti biasanya, sebelum mulai pembelajaran kita harus mengawalinya dengan doa. Kalau begitu, Pak Guru mengajak kalian berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sebelum mulai pembelajaran, kita guru mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nah, yang pertama, Imbobo ada? Ada, Pak. Nesia Oek ada tidak? Ada, Pak. Elsa Anin? Ada, Pak. Ya, jadi semuanya hadir ya. Iya. Jadi kalau begitu, Pak Guru ingin tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Masih. Nah, pembelajaran minggu lalu tentang apa? Komponen listrik. Apa lagi? Rangkaian listrik. Iya, komponen listrik dan rangkaian listrik. Kalau begitu masih seperti pembelajaran kali lalu, yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam rangkaian seri sederhana. Ya, anak-anak, pada pembelajaran kali lalu kita belajar tentang konsep listrik, yaitu komponen listrik dan rangkaiannya. Ya, jadi listrik itu awalnya ditemukan oleh seorang yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday ini lahir pada tahun 1791. Michael Faraday ini asal dari keluarga yang mau dikatakan miskin, tapi dengan usaha yang begitu baik sehingga ia dapat menemukan gelombang elektromagnetik atau listrik. Nah, bagaimana sehingga listrik ini masuk ke rumah-rumah dan menyalakan lampu-lampu. Nah, listrik ini dikatakan gelombang elektromagnetik. Nah, listrik ini berasal dari generator raksasa atau pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, arus listrik disalurkan melalui kabel atau jaringan yang ada pada menara-menara yang tinggi. Pada menara-menara yang ada di sana ada gardu. Dari gardu itu arus listrik disalurkan melalui kabel ke rumah-rumah. Nah, pada rumah-rumah ini di sana ada saklar dan di sana juga ada colokan. Dari colokan itu dapat menghidupkan benda-benda elektronik atau alat-alat rumah tangga. Contohnya seperti apa? TV. Di rumah ada TV tidak? Ada. Nah, kipas angin, apa lagi? Kulkas dan lain-lain, toh? Nah, blender juga, mama biasa pakai blender tidak? Iya. Setrika juga. Ya. Jadi pada alat elektronik yang ada menggunakan dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Kalau begitu, Pak Guru mau tunjukkan. Ya. Di layar ini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian A dan rangkaian B. Ya. Jadi Pak Guru mau tanyakan, mana yang disebut dengan rangkaian seri? A. Mana yang disebut dengan rangkaian paralel? B. B ini dikatakan paralel karena dia berderet. Nah, A ini dikatakan rangkaian seri karena sejajar. Nah, pada alat elektronik yang ada bukan hanya menggunakan rangkaian, tapi rangkaian seri juga digunakan pada senter. Seperti apa yang Pak Guru sudah kalian siapkan, yaitu bahan-bahan tentang komponen-komponen senter. Sudah ada ke belum? Sudah. Kalau begitu, dengan menunjukkan bahan yang ada, Pak Guru mau tanya, komponen-komponen yang ada pada senter itu apa? Ya, coba tunjukkan.
Iya, yang kedua ada apa lagi? Reflektor adalah untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Iya, masih ingat ya? Ya, kita lanjut ya. Kalau begitu, Pak Guru ingin membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik ini di sana ada langkah-langkahnya dan ada gambarnya di papan juga. Ya, jadi kalian akan melengkapinya ya. Ya. Kalian akan mengerjakan lembar kerja. Dan di sana ada 2 tugas juga. Kalian akan mencatat bahan-bahan yang digunakan dalam rangkaian seri. Ya, silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau begitu kumpul. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kenapa singkat Pak Guru suruh tepuk tangan? Karena dengan hasil yang kalian sudah kumpulkan, Pak Guru melihat pekerjaannya sudah bagus. Nah, oleh karena itu, dengan hasil yang ada, kalian diharapkan untuk pertahankan ya. Ya, kalau begitu Pak Guru, dengan kita membuat kesimpulan bahwa pertemuan kita di hari ini, yaitu kesimpulannya adalah baterai merupakan alat yang berfungsi untuk menyuplai arus listrik. Reflektor adalah alat untuk memfokuskan cahaya lampu. Dan apa? Saklar fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Dan logam penghantar fungsinya untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Ya, kalau begitu Pak Guru membagikan alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian di hari ini. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah kau? Sudah. Iya, kalau begitu dikumpulkan. Ya. Jadi pembelajaran kita akhiri hari ini, tapi Pak Guru ingin menambahkan tugas untuk kalian selesaikan di rumah, yaitu setelah sampai di rumah kalian bersama orang tua memperhatikan benda-benda elektronik yang ada di rumah atau yang ada di sekitar. Dari bahan-bahan yang ada atau benda-benda yang ada, kalian mencatat benda-benda mana yang menggunakan arus listrik. Dan jangan lupa nanti kalian kirimkan ke Pak Guru ya. Iya. Jadi sampai jumpa pembelajaran kita di hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita harus menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi menurut aturan kesehatan, kalian sampai di rumah jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat